Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Febrio Elvianta. Saya dari kelas 4C dengan mata kuliah Perbandingan Politik Pemerintahan. Nah, di sini saya akan membahas terkait paper saya yang berjudul Perbandingan Sistem Pemilu Indonesia dengan Jepang. Kenapa sih saya mengambil judul ini? Karena uh, kalau kita melihat sistem pemerintahan di Jepang, baik Indonesia maupun Jepang, itu menggunakan sistem yang berbeda. Yang pertama, di Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, dan di Jepang sendiri menggunakan sistem monarki konstitusional. Nah, dari situ saja sudah berbeda, maka dari itu saya ambil judul seperti ini. Mungkin next saja ke definisi pemilihan umum. Nah, di sini menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki. Nah, di sini maksudnya itu kita tahu bahwasannya calon kandidat pemimpin kita pada pasca pemilu itu selalu yang namanya berkampanye. Nah, di mana para pemimpin kita itu, calon pemimpin kita itu menebarkan janji-janji dan visi misi yang disampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat menangkap apa visi dan misinya itu untuk dipilih pada pemilu nanti. Nah, sedangkan menurut Ramlan, pemilu adalah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau pencerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya. Artinya, pemilu itu merupakan sebuah prosedur yang mengkonversi suara pemilih menjadi kursi, baik di legislatif dan eksekutif, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Nah, itu merupakan dari definisi pemilihan umum. Nah, lanjut ke pemilu di Indonesia. Nah, pemilu di Indonesia itu merupakan sebuah sarana pelaksana asas kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Pemilu umum diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD 1 dan DPRD 2, dan memilih anggota MPR. Pemilu juga diselenggarakan setiap 5 tahun sekali pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada demokrasi Pancasila. Pengungutan suara diadakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, atau bisa disebut dengan luber. Nah, di sini juga sistem pemilihan umum dipraktekkan di Indonesia, yang pemilihan umumnya itu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2019, 2014, dan yang terakhir kemarin itu 2019, yang sama memakai sistem perwakilan berimbang atau bisa disebut dengan sistem proporsional. Nah, itulah dari pemilu Indonesia. Langsung saja ke pemilu Jepang. Nah, sistem pemilu Jepang itu sangat berbeda dengan sistem pemilu di Indonesia, di mana majelis rendah di Jepang terdiri dari 500 anggota yang dipilih untuk 4 tahun masa jabatannya. 300 anggota berasal dari daerah pemilihan tunggal, yang berarti pemilihan di sebuah distrik diberi satu suara, dan kandidat yang menerima suara terbanyak menjadi satu-satunya wakil distrik tersebut. Namun, 200 anggota majelis rendah Jepang lainnya dipilih oleh perwakilan proporsional. Di bawah sistem perwakilan proporsional, pemilih di wilayah tertentu memilih bukan untuk kandidat individual, tetapi untuk sebuah partai. Jumlah kursi parlemen yang diterima oleh partai didasarkan pada presentasi suara yang diterima. Masing-masing pihak juga memberikan tempat duduknya kepada kandidat terbaiknya yang berada di peringkat tertinggi sampai yang terendah sebelum pemilihan.
itu dari definisi pemilih Jepang. Mungkin langsung saja ke perbedaan pemilihan umum baik Jepang maupun Indonesia. Nah, di sini saya mendapatkan 4 perbedaan dari pemilihan umum Indonesia dan Jepang. Yang pertama itu ada namanya usia pemilih. Nah, maksudnya di Indonesia itu harus di atas 17 tahun. Yang dengan alasan dengan alasan kalau usia 17 tahun itu sebagai syarat utama bagi warga negara Indonesia untuk mendapatkan KTP yang pertama. Seperti yang kita ketahui bahwasannya KTP juga menjadi salah satu dokumen yang diperlukan untuk DPT atau bisa disebut dengan daftar pemilihan tetap. Sedangkan di Jepang itu usia pemilih itu minimum 20 tahun. Karena pemilih harus memenuhi syarat residensi 3 bulan sebelum diperbolehkan untuk mencoblos. Nah, lanjut ke teknologi, yang dimana kita ketahui di sini sama sih, baik dari sistem kertas suara, sistem kertas suara juga di Indonesia. Namun ada yang berbeda dari sistem kertas suaranya itu. Kalau di Jepang itu kertas suaranya ditulis, namanya ditulis, nomornya ditulis. Berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita ketahui fotonya sudah ada, nomornya sudah ada, tinggal coblos aja. Nah, kenapa sih Jepang memilih untuk ditulis? Kenapa nggak dicoblos? Karena Jepang itu ingin meminimalisir kecurangan yang terjadi baik di kertas suara sendiri. Kan kita ketahui bahwasannya kertas suara di Indonesia itu ada namanya kadang rusak, kadang juga robek. Nah, itu Jepang sangat meminimalisir kejadian seperti itu. Yang ketiga itu ada namanya kampanye. Nah, kampanye di Jepang itu, kampanye di orang Jepang itu seperti orang jualan obat, yang dimana cara kampanye para politis Jepang itu lebih nyaman, dimana negeri Sakura ini tidak pernah mengumpulkan banyak massa untuk menyatakan visi dan misinya. Mereka lebih memilih gaya ala-ala kampanye orang jualan obat yang menggunakan mobil kecil dengan pengeras suara untuk menyampaikan keunggulannya gitu. Tidak hanya memberi brosur, politikus Jepang juga sangat ramah dengan selalu memberikan penghormatan layaknya para petugas Indomaret gitu. Berbeda dengan di Indonesia yang dimana selalu ada namanya politik uang, selalu adanya isu-isu bakal adanya perpecahan belah di antara baik kubu 101 maupun kubu 02. Nah, yang terakhir itu ada namanya etika pemilih. Etika pemilih itu maksudnya yang memilih gitu. Yang menurut di negara Jepang itu etikanya tenang, terbilang juga sangat bagus. Di sana orang-orangnya cenderung diam dan sangat menghargai privasi orang lain. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang tidak terbiasa gitu, seperti julid lah atau ikut-ikutan nimbrung kalau bukan urusannya, jadi dia masa bodoh gitu. Jadi jangan heran ketika masa pemilu di sosial media di Jepang itu jauh lebih tenang daripada Indonesia. Nah, tidak berhenti di situ juga, penduduk Jepang sangat mampu memilih kewajibannya, baik
di mana memberi suaranya akan lebih konsen kepada pekerjaannya daripada meributkan politik. Dimana kalau di Indonesia kan dia mah lebih meributkan politik daripada pekerjaan gitu. Apa-apa yang selalu diomongin politik, kubu 01 maupun kubu 02 gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.